Hey, selamat datang kembali. Para filsuf kita sudah banyak petualangan, ojol, taksi, master chef, tour guide. Hari ini, mereka mengikuti sesuatu yang sangat berbeda, sebuah reality show, mencari jodoh. Dan seperti biasa, dunia percintaan tidak akan pernah sama. Peserta satu, Socrates menjodoh, dengan antusias selamat datang di acara mencari belahan jiwa. Peserta pertama, Pak Socrates, apa kriteria jodoh ideal Anda? Berpikir sejenak. Pertanyaan menarik. Tapi sebelum menjawab, boleh saya tanya, apa itu ideal? Apakah kesempurnaan atau kecocokan untuk bertumbuh bersama? Sedikit terkejut, mungkin kecocokan? Bagus. Sekarang, apa itu kecocokan? Apakah kesamaan pendapat atau kemampuan untuk berbeda pendapat dengan saling menghormati? Peserta wanita yang akan dipertemukan dengan Socrates mulai bingung. Saya suka yang romantis. Menarik. Apa definisi romantis? Apakah bunga dan coklat atau percakapan yang mendalam yang membuat jiwa terhubung? Berpikir keras, saya sebenarnya tidak pernah berpikir sedetail itu. Bagus. Ketidaktahuan adalah awal dari kebijaksanaan termasuk dalam urusan cinta. 30 menit kemudian, mereka masih mendiskusikan definisi cinta. Bukan berkenalan secara personal. Host melihat jam, waktu kita hampir habis. Apa itu waktu? Apakah objektif atau hanya konstruksi? Socrates tidak menemukan jodoh, tapi peserta wanita itu pulang dengan satu buku catatan penuh pertanyaan filosofis tentang cinta. Peserta dua, Aristotle mencari jodoh. Peserta berikutnya, Bapak Aristotle, membawa tas besar berisi spreadsheet. Sebelum kita mulai, saya sudah mengkategorikan 247 sifat yang saya cari dalam pasangan dengan compatibility score minimum 87,5%. Host terkejut. Aristotle membuka laptop. Mari kita mulai dengan assessment. Pertama, silakan jawab 50 pertanyaan ini. Peserta wanita, dia scan spreadsheet yang panjangnya 50 halaman. Ini ribet dari tes masuk universitas. Cinta adalah sains yang butuh analisis mendalam untuk memastikan kompatibilitas jangka panjang. 1 jam kemudian Aristotle menghitung skor. Hasil analisis menunjukkan 73.2% di bawah threshold saya. Peserta kecewa tapi juga lega. Jadi kita tidak cocok berdasarkan data benar. Tapi saya akan menganalisis 247 peserta lainnya untuk menemukan match optimal. Host ke kamera, ini akan jadi season paling panjang dalam sejarah acara ini. Peserta 3, Friedrich Nietzsche, mencari jodoh. Peserta ketiga, Bapak Nietzsche, masuk dengan berkibar. Saya tidak butuh pasangan biasa. Saya butuh Überfrau, wanita yang bisa mengimbangi semangat saya. Peserta wanita tertarik, tapi juga sedikit takut. Saya butuh seseorang yang kuat untuk melawan. Saya takut. Saya pikir pemikiran Anda terlalu dramatis. Mata berbinar. Ini yang saya cari. Ini seperti mereka saling menemukan lawan sepadan. Nietzsche adalah Überlove. Peserta 4, Viktor Frankl mencari jodoh. Peserta terakhir, Bapak, masuk dengan tenang. Pak Frankl, apa kriteria jodoh ideal? Sebentar, boleh saya tanya sesuatu? Peserta waya, silakan. Apa yang memberi makna dalam hidup Anda? Terdiam lama, tidak ada yang pernah tanya itu. Tersenyum lembut karena cinta bukan tentang menemukan yang sempurna, tapi tentang saling memahami dan mendukung makna hidup satu sama lain. 1 bulan kemudian, host dengan air mata, Pak Frankl dan Bu Sari telah memutuskan untuk menikah. Studio bertepuk tangan. Kami tidak mencari kesempurnaan, kami mencari makna bersama. Evaluasi acara, Socrates 0 match, tapi semua jadi lebih filosofis. Aristotle masih menganalisis, Nietzsche menemukan lawan sepadan. Frankl menikah dengan kebahagiaan bermakna. Jadi siapa yang paling sukses? Pertanyaan bagus, tapi apa definisi sukses? Aristotle masih menghitung Nietzsche. Überlove sudah cukup. Frankl, sukses bukan tentang kesempurnaan strategi, tapi tentang ketulusan untuk memahami. Pelajaran dari acara mencari jodoh versi filsuf. Pertanyaan mendalam penting, tapi jangan lupa benar-benar berkenalan. Aristotle analisis berguna, tapi cinta lebih dari spreadsheet. Nietzsche, tantangan dan gairah menarik, tapi perlu rasa hormat.
Frankl, cinta sejati dimulai dari ketulusan untuk memahami makna hidup. Satu pertanyaan sebelum selesai, pendekatan mana yang kamu pilih untuk mencari jodoh? A. Socrates, B. Aristotle, C. Nietzsche, D. Frankl. Jangan lupa like dan subscribe, karena Nietzsche bilang yang tidak subscribe belum siap jadi Ubermensch. This is Hakim R. Salam hikmah, bukan sekadar hidup, tapi hidup dengan makna.